Sidang kelima Rabu 28 Juni 2021 dengan agenda persidangan pembacaan pembelaan atau pledoi terdakwa oleh penasihat hukum terdakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 378/2021 Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo. Atas nama terdakwa, Leli dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. Kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum, apakah sudah siap untuk membacakan pembelaannya atau pledoinya? Sudah siap, Pak Hakim. Silakan dibacakan. Surat pembelaan nomor titik perkara 378/2021 Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadirin yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim dalam memimpin persidangan hari ini, serta kepada penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya. Penasihat hukum terdakwa setelah menyimak tuntutan jaksa penuntut umum, maka dengan ini kami sampaikan pembelaan kami atas nama Leli, tempat tanggal lahir Potulu Timur 2 Februari 1989, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Perumahan Jaya Asri Blok G, pendidikan SMU, pekerjaan pegawai perusahaan swasta. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan dalam sidang yang lalu dan telah mengerti dan dibenarkan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan petunjuk yang semuanya bersesuaian satu dengan yang lain sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut. Pada hari Senin tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah, terdakwa Leli telah melakukan pidana pencurian terhadap saksi korban Zulfikar, bahwa terdakwa masih muda, terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka kami penasihat hukum mengajukan pembelaan dalam perkara ini, membela agar Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Syariah IAIN Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar mengurangi masa hukuman sebagaimana yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum, yakni 1 tahun 6 bulan kurang menjadi 1 tahun penjara. Demikian surat pembelaan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang ini tanggal 17 November 2021. Silakan jaksa penuntut umum. Untuk keadilan, tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Leli. Pendahuluan, Ketua dan anggota Majelis Hakim yang terhormat terdakwa beserta tim penasihat hukumnya yang terhormat hadir di persidangan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun tanggapan atas eksepsi dan dari penasihat hukum terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang melanggar pasal 363 ayat poin 5 KUHP. Ucapan terima kasih tak lupa pula kami sampaikan kepada penasihat hukum terdakwa Leli atas eksepsinya yang telah disampaikan dan dibacakan pada persidangan yang lalu tanggal 22 Juni 2021 yang tak lain bertujuan untuk bersama-sama mencari kebenaran material dalam perkara tersebut. Hadir pokok yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat terdakwa beserta tim penasihat hukumnya, yang terhormat hadirin persidangan. Sebelum kami masuk pada pokok tanggapan atas eksepsi, perkenankanlah kami untuk menyampaikan kembali pokok eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, yaitu Pengadilan Negeri Kota Palopo tidak berwenang mengadili perkara yang terdakwanya berdasarkan pasal 84 ayat 1 KUHP yang berbunyi,
Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Karena tempat kejadian perkara terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa di kawasan Palopo yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri. Tanggapan eksepsi. Majelis Hakim yang terhormat, saudari terdakwa dan penasihat hukumnya, hadirin pada persidangan yang kami hormati. Sebelum kami menanggapi eksepsi saudari penasihat hukum terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, perkenalkan terlebih dahulu kami mengucapkan perasaan bangga pada saudari penasihat hukum terdakwa yang telah berusaha payah mencari celah agar dapat mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang kami ajukan dalam persidangan ini. Pada dasarnya, masalah kewenangan atau kompetensi pengadilan dalam mengadili perkara pidana ada dua macam, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kalau melihat dan membaca dari eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa, eksepsi tersebut menyangkut kompetensi relatif yang menganggap Pengadilan Negeri Kota Palopo tidak berwenang mengadili perkara ini karena menurut asas locus delicti atau tempat kejadian perkara yang merupakan asas yang pertama dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan. Perkara ini masih ada dalam kewenangan Pengadilan Negeri yang didasarkan pada pasal 84 ayat 1 KUHP. Namun tim penasihat hukum terdakwa tidak membaca dan memahami secara menyeluruh apa yang terkandung dalam pasal 84 KUHP. Karena pada pasal 84 ayat 2 KUHP berbunyi, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut. Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan. Bapak Ketua Anggota Majelis Hakim yang terhormat, saudari penasihat hukum yang kami hormati. 1. Bahwa dakwaan ini disusun dengan disubsidiar dari sisi teori dibenarkan dan lazim digunakan dalam proses perkara pidana. 2. Surat dakwaan penasihat hukum No.Perkara 133-Pit.B/2014 Fakultas Syariah IAIN Palopo yang kami ajukan dalam persidangan ini secara tegas dan jelas telah memenuhi persyaratan pasal 143 KUHP baik formil maupun material, yakni secara formil surat dakwaan telah memenuhi persyaratan tentang identitas lengkap terdakwa, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Secara material, surat dakwaan penuntut umum yang telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sehingga memenuhi persyaratan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Berdasarkan pendapat kami di atas, kami mohon kepada majelis hakim untuk 1. Menolak keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang diajukan pada tanggal 22 Juni 2021. 2. Menerima dakwaan dan tanggapan penuntut umum atau eksepsi tersebut. 3. Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum pada tanggal 1 Juni 2021 No.Perkara 378-Pit.B/2021 Fakultas Syariah IAIN Palopo. Demikian tanggapan eksepsi saudari penasihat hukum yang kami bacakan di muka sidang hari ini. Hormat kami jaksa penuntut umum Nur Alia, Mardatila, dan Widianti. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih majelis hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami majelis hakim. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan replik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya pemberian kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda selama 1 minggu ke depan dengan pada hari Kamis 6 Juli 2021 tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum.
Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda.